belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Nah, ada yang tahu tidak ya, karakteristik individu itu seperti apa? Nah, kita itu kan tinggalnya di Indonesia dengan masyarakat yang beraneka ragam, seperti yang sudah Bu Maya sampaikan saat kita belajar tentang Pancasila. Untuk karakteristik individu di masyarakat itu kan kumpulan beberapa orang atau kumpulan individu itu sendiri. Nah, setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda atau ciri khas yang berbeda-beda. Nah, ciri khas yang berbeda-beda ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bu Maya akan menjelaskan bahwa keberagaman karakteristik individu itu dibagi menjadi beberapa di antaranya. Yang pertama adalah keberagaman karakteristik berdasarkan ciri fisik. Wah, kalau ciri fisik berarti kita bisa lihat dari tubuh kita, semisal bentuk rambut, warna kulit, atau tinggi badan, itu merupakan ciri fisik seseorang. Jadi seseorang itu punya ciri fisik yang bermacam-macam. Ada yang kulitnya putih, tapi ada juga yang kulitnya coklat, ada juga kulitnya hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Itu merupakan ciri fisik seseorang. Dengan berbeda-bedanya ciri fisik seseorang, tentu saja kita harus menghargai perbedaan itu. Bagaimana ya cara menghargai perbedaan dari ciri fisik itu? Yang pertama, teman-teman tidak boleh mengejek warna kulit temannya. Lalu berikutnya, teman-teman tidak boleh mengejek bentuk rambut. Tidak boleh mengejek bentuk rambut temannya. Karena kalau rambut temannya misalnya ada yang keriting, ada yang keriput, berarti kita harus menghargai. Tidak boleh mengejek bentuk rambut temannya. Itu tadi keberagaman karakteristik yang pertama. Apa tadi? Ciri fisik. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah keberagaman tentang apa ya? Keberagaman tentang suku bangsa. Jadi, suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak. Ada beraneka ragam suku bangsa. Misalnya teman-teman lahirnya di Sunda, berarti asal suku bangsa teman-teman adalah suku Sunda. Misalnya teman-teman lahirnya di Jawa, berarti asal suku teman-teman adalah suku Jawa. Nah, meskipun kita berbeda-beda suku bangsa, tapi kita harus tetap menghargai perbedaan itu. Kalau tadi ciri fisik sudah Bu Maya sebutkan, tidak boleh mengejek warna kulit dan bentuk rambut ataupun fisik seseorang. Kalau berbeda-beda suku, berarti yang harus teman-teman lakukan adalah tidak merasa sukunya yang paling hebat. Jadi misalnya, aku orang Sunda, aku paling hebat. Tidak boleh seperti itu teman-teman. Itu namanya tidak menghargai suku dari asal daerah lain. Nah, yang kedua adalah harus mau bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku bangsanya. Misalnya, aku tidak mau bermain dengan kamu karena kamu orang Jawa. Tidak seperti itu teman-teman. Cara kita menghargai teman kita adalah kita mau bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku bangsanya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Keberagaman tentang apa ya yang ketiga? Nah, keberagaman yang ketiga itu terkait tentang keberagaman budaya. Jadi budaya di Indonesia itu karena suku bangsanya banyak, jadi budayanya juga beraneka ragam. Budaya itu bisa dilihat dari baju adatnya. Misalnya orang Sunda baju adatnya berbeda dengan baju adat Jawa. Rumah adatnya juga berbeda. Kemudian makanannya juga berbeda. Ada juga tarian tradisionalnya juga berbeda-beda. Nah, ketika kita menemukan perbedaan di tadi budaya, kita harus tetap menghargai budaya suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah, harus bangga ketika teman-teman memakai baju adat dari suku bangsa teman-teman. Tapi bukan berarti bangga terus teman-teman merasa sombong ya.
Jadi bangga di sini, bangga ketika harus menggunakan baju adat dari daerah teman-teman. Yang kedua adalah, nah teman-teman pernah berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah? Kalau di Taman Mini, di sana ada berbagai macam rumah adat. Nah, di sana teman-teman tugasnya harus menjaga kebersihan rumah adat itu, tidak sampai mengotorinya. Itu tadi cara menghargai keberagaman karakteristik budaya. Nah, yang keempat nih sekarang. Keempat, kita akan berbicara tentang keberagaman agama. Betul sekali. Di Indonesia teman-teman tahu ada berapa agama? Ada 5 agama ya yang diakui negara. Ada agama Islam, ada agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, dan juga Hindu. Nah, setiap agama itu punya cara beribadah masing-masing. Sebagai orang Indonesia, kita tinggal bersama-sama, kita harus menghargai agama tersebut satu sama lain. Cara menghargainya bagaimana? Kalau misalnya teman-teman punya teman yang berbeda agama, nih, yang pertama adalah memperbolehkan teman kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi kita tidak boleh melarang teman kita untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, cara menghargai kedua adalah, boleh tidak kita mengganggu orang yang sedang beribadah? Tidak boleh, itu tidak menghargai teman yang beragama. Jadi caranya adalah kita ketika melihat teman sedang sholat, kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Kalau teman-teman sudah sholi, tidak pernah mengganggu teman yang sedang beribadah, berarti teman-teman bisa menghargai keberagaman agama. Lalu yang terakhir adalah keberagaman tentang apa ya? Yang terakhir, di Indonesia ini ada berbagai macam mata pencaharian atau pekerjaan. Jadi keberagaman yang kelima itu adalah beraneka ragam pekerjaan di Indonesia ini. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi supir angkot. Nah, mereka itu meskipun berbeda-beda mata pencaharian, tapi kita harus tetap menghargai perbedaan itu. Nah, caranya bagaimana ya untuk menghargai perbedaan itu? Misalnya teman-teman pernah nggak naik angkot? Kalau naik angkot berarti teman-teman harus membayar ongkos angkutan umum. Jadi kalau pas misalnya naik angkot, tidak lupa membayar ongkosnya ya teman-teman. Yang kedua adalah mengucapkan terima kasih kepada penjual. Jadi kalau teman-teman habis membeli sesuatu, teman-teman harus mengucapkan terima kasih kepada penjual tersebut. Nah, demikian penjelasan dari Bu Maya tentang keberagaman karakteristik individu. Semoga teman-teman dapat memahami ya, meskipun kita berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda agama, ciri fisik, budaya, dan juga mata pencaharian, tapi kita harus tetap menghargai satu sama lain. Seperti yang ada dalam semboyan Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu. Sampai jumpa lagi teman-teman di penjelasan berikutnya terkait keberagaman karakteristik individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.